Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat LIPI, selamat datang kembali di podcast LIPI Press. Setelah melewati 8 episode dengan beragam topik diskusi, episode kali ini kami kembali hadir nih dengan topik yang tidak kalah seru dari podcast LIPI Press episode sebelumnya. Bersama saya Alia Rizky sebagai host podcast kali ini, masih di dalam semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Pada episode ke-9 ini, kita akan berbincang nih mengenai kolaborasi antara LIPI Press dengan Organisasi Anak Muda Indonesia, Direktorat Penelitian dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia, Ditlika PPI Sedunia. Di tahun 2021 ini, LIPI Press dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia mengadakan kolaborasi untuk menerbitkan rangkaian buku seri Indonesia Emas Berkelanjutan 2045, kumpulan pemikiran pelajar Indonesia sedunia yang terdiri atas 12 seri buku. Nah, ke-12 seri buku ini membahas tentang topik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals demi terciptanya tujuan Indonesia Emas 2045. Nah, bagi sahabat LIPI yang mungkin masih kurang familiar nih dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs, tenang, aku akan jelasin ya kalau SDGs ini merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. Selain itu juga perlu sahabat LIPI ketahui kalau ke-12 seri buku ini terpilih dalam program akuisisi pengetahuan lokal periode kedua di tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LIPI Press. Saat ini telah hadir bersama kita Mas Denny Irawan sebagai Direktur Penelitian dan Kajian di PPI Dunia 2020-2021 sekaligus salah satu penulis buku seri Indonesia Emas Berkelanjutan 2045, kumpulan pemikiran pelajar Indonesia sedunia di dalam seri ekonomi. Mas Denny juga merupakan peneliti dan konsultan ekonomi di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia dan dosen di Departemen Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan afiliasi penelitian di Center of Applied Macroeconomics Analysis, the Australian National University. Selain itu, telah hadir juga perwakilan dari LIPI Press, yaitu Kak Novia Suti Putri Indrasari. Baik, halo Mas Denny dan Kak Novi. Apa kabarnya hari ini nih? Halo, Alia. Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Halo, Pak kita Denny. bisa langsung diskusi dan berbagi cerita aja nih ya, Kak. Silakan. Sure. Seperti yang kita ketahui, LIPI Press berkolaborasi dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia untuk menerbitkan rangkaian buku seri Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Nah, untuk Mas Denny, boleh diceritakan nggak nih bagaimana sih awal mula kolaborasi antara LIPI Press dan PPI Dunia? Oke, thank you nih Mbak, waktunya juga untuk undangannya. Halo semuanya, teman-teman dari podcastnya LIPI Press. Ya, kami bersyukur ya, jadi di awal itu memang saat kepengurusan ya di tahun ini sebagai millennials gitu ya, kami punya ide untuk ikut gariskan gitu ya satu abad nation buildingnya Indonesia 2045, kita mau kontribusi apa gitu. Yang terbayang ya udah kita kontribusi buku gitu loh. Kita mau gariskan visi besarnya satu abadnya Indonesia nanti itu akan seperti apa sih, dan ini momennya pas ya, ini lagi besok 17 Agustus gitu konteksnya kan gitu. Nah di situ yang jadi pertanyaan. Ada kita mau buat buku, lalu datang pertanyaan selanjutnya, dari buku yang kita mau, kalau kita mau tulis Indonesia satu abad, Indonesia yang bentuknya maju, pertanyaannya lebih susah lagi. Indonesia maju itu definisinya dan bentuknya yang seperti apa sih? Gitu ya, karena banyak kan gitu bentuk negara maju. Sukses itu seperti apa? Gitu, nggak sekedar maju, tapi maju dalam definisi apa? Gitu. Dan kita beruntung karena ternyata ada agenda pembangunan global yang dipimpin oleh PBB, Sustainable Development Goals, yang isinya ada 17 target, 169 poin turunan, dan secara spesifik sebetulnya ada 240 indikator gitu ya. Nah, kita udah tahu sekarang nih yang mau dibuat apa oleh Ditlika ya, namanya Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia di kepengurusan terakhir ini. Gitu. Yang kita mau buat sudah jelas, yang jadi pertanyaan menerbitkan bukunya.
gitu ya. Ini buku jumlahnya kita mau gitu ya, sepakat tapi ada belasan. Siapa yang sanggup bantu? Akhirnya perjalanan kita ketemu dengan Lipi Press gitu. Itu kurang lebih sebenarnya latar belakangnya. Berlanjut cukup panjang ya di awal gitu ya, banyak diskusi dengan Lipi Press, juga Pak Handoko waktu itu kepala LIPI, masih sebelum beliau naik jadi kepala BRIN gitu ya, beliau yang kasih rekomendasi gitu. Kebetulan kita memang sempat ada diskusi sebelumnya dengan beliau, dan kami bersyukur gitu ya, akhirnya terjalin kerjasama dengan LIPI Press. Baik, sungguh suatu kolaborasi yang sangat bermanfaat dan insightful ya, terutama untuk kalangan pemuda Indonesia. Selanjutnya nih, pertanyaan untuk kedua narasumber kita, Kanovi dan Mas Denny. Apakah tujuan diadakannya kolaborasi antara PPI dan LIPI? Diperkenankan Kanovi untuk terjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Alia. Jadi ya menyambung yang disampaikan oleh Mas Denny tadi ya, gayung bersambut juga di LIPI Press begitu, karena memang di LIPI Press ini kan kami sedang mencari konten untuk program akuisisi pengetahuan ya. Dan ketika kami menerima naskah dari PPI, itu kami melihat kontennya ini memang sangat menarik begitu. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Denny kan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan gitu kan. SDGs ini kan memang topik yang sedang hangat dibicarakan gitu. Jadi ya ini naskah yang harus kami ambil gitu kan. Lalu saya melihat juga karena ini bentuknya bunga rampai ya, jadi ditulis oleh beragam penulis akademisi gitu kan, akademisi pelajar Indonesia yang sedang belajar di luar negeri di beberapa negara gitu. Dan dengan latar belakang yang berbeda, bidang juga berbeda, dan itu memberikan beragam perspektif gitu. Jadi ketika kami menerima naskah itu kami melihat banyak sekali, hampir semua tulisan dalam 12 buku ini itu memberikan usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan juga pemangku kepentingan. Nah, inilah peran ini yang akan diambil oleh LIPI Press, karena kan kami memang salah satu tujuan dari program akuisisi itu kami ingin mencari konten yang berkualitas, yang bisa diakses oleh semua masyarakat, dan alhamdulillahnya kalau nanti bisa menjadi landasan untuk kebijakan pemerintah. Jadi ya itu tujuan dari kolaborasi. Saya rasa dalam hal ini LIPI Press dan juga PPI Dunia, kami mempunyai visi yang sama ya dalam tujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Kanovi. Gimana dengan Mas Denny nih? Apakah tujuan diadakannya kolaborasi antara PPI dan LIPI? Ya, kita mungkin supaya lebih komprehensif kita lihatnya ada dua aspek tentu ya. Tadi Mbak Novi kan sebutkan itu aspek idealis gitu ya, bahwa memang betul gitu, itu memang ide besar yang memang kita perlu kawal. Bahwa millennials gitu, bahwa anak muda itu udah mulai berpikir gitu, bahwa bangsa Indonesia ini mau bentuknya seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara tentang Indonesia maju, Indonesia sukses, itu Indonesia yang sama-sama kita pimpin bareng-bareng gitu kan. Dan kita kalau bicara 2045 itu sekitar 25 tahunan lagi, yang nulis bukunya sekarang ini ada di posisi-posisi strategis gitu di masyarakat nantinya gitu ya, di bidang masing-masing gitu ya, di level masing-masing gitu, kalau memang masuk misalnya ke pemerintahan gitu. Jadi kita nggak bisa gitu membiarkan bahwa kalau generasi muda itu mau negaranya sukses tapi nggak punya ide. Ide besarnya ini yang kita rumuskan. Jadi sebetulnya di situ kan konsep besarnya. Nah, kalau secara pragmatisnya, gitu tadi idealis, pragmatisnya, bahwa idenya harus ada bentuknya clear, bentuknya buku. Bukunya diterbitkan oleh institusi yang baik, gitu ya, melalui proses akademik yang rigorous, gitu. Dan itulah kenapa kami senang karena LIPI Press menerapkan itu selama prosesnya, gitu ya. Ada proses review, gitu ya, nggak sekedar naskahnya dilempar terus terbit, gitu ya, karena revisinya betul panjang. Kami terima kasih makanya gitu ya, tim editornya LIPI Press ini sabar betul gitu ya menghadapi, karena total kami ada 185 penulis di 12 buku ini gitu ya. Itu bukan cuma jumlah bukunya yang banyak, tapi jumlah penulis yang terlibatnya juga luar biasa kan, 185 orang. Editornya itu mungkin ada sekitar hampir 30 orang ya gitu ya, dalam 12 buku ini, 25-an lah gitu, karena minimal satu buku itu 2 editor gitu. Itu yang membuat jadi prosesnya panjang gitu, proses pragmatisnya juga ya, detailnya gitu, sampai akhirnya begitu pas lihat hasilnya, bahkan sampai layoutnya pun kami harus akui gitu, karena beberapa dari kami itu sudah berkali-kali ada yang sudah banyak menerbitkan buku gitu ya, karena memang mayoritas ada yang akademisi juga gitu. Kami akui ini salah satu yang paling rigorous kalau buat saya pribadi dalam proses menerbitkan
gitu ya, setara dalam menerbitkan jurnal mungkin gitu, meskipun roundnya mungkin nggak sebanyak jurnal ya, kalau jurnal bisa 2-3 kali, ini 1 kali tapi 1 kali yang panjang rigorous. Itu sih kalau dari kami. Jadi memang ide besar ini yang kita sama-sama tunggu dari millennials. Ya ini cara kami berkontribusi. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Denny. Nah, selanjutnya dari perspektif Mas Denny. Kenapa sih buku seri PPI Dunia ini terbagi menjadi 12 seri? Apakah ke depannya 12 sektor ini akan bertumbuh dan berkembang secara bersamaan pada tahun 2045? Ya, sebenarnya kalau mau ikut ideal di SDGs-nya ada 17 target besar kan ya, 17 aspek utama kalau di SDGs. Tapi memang kalau dalam desainnya PPI Dunia itu ada 12 komisi. Jadi sebetulnya kalau 12-nya ini lebih karena faktor pragmatis mengikuti jumlah tim atau unit yang ada di PPI Dunia. Itu dari 17 target SDGs tadi kita bagi ke dalam 12 tim ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu alasannya lebih kepada teknikal. Gitu. Tapi kalau dilihat bagaimana ke-12 buku ini bisa berperan masing-masing kepada berbagai sektor, karena kalau dari sisi komprehensifnya 12 buku ini, maka hampir semua sektor disasar, hampir semua sektor dibahas. Bagaimana mereka di 2045 nanti, dan bagaimana proses kita kalau mau sukses di 2045 di sektor tersebut, digariskan dalam setiap buku. Gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, oh tentu semuanya penting. Karena lagi-lagi itu, kita kalau bicara negara maju itu nggak ada yang cuma ekonominya maju. Gitu ya, kita bicara sistem hukumnya efisien, kita bicara bahwa korupsinya rendah, angka kesehatannya tinggi, gitu, capaian-capaiannya, pendidikannya baik, gitu ya, secara hukum berjalan, lingkungannya terjaga, lautnya bisa terawat dengan baik, sumber daya airnya termanage. Dan itu yang definisi negara maju, karena maju itu nggak cuma bisa satu aspek gitu dalam pemahaman kami. Ini harus komprehensif gitu ya. Itu masing-masing juga ada gitu ya, menulis tentang topik ini banyak, dan itu menunjukkan bahwa antusiasme tinggi gitu ya. Yang bicara Indonesia Emas 2045 ini nggak cuma kami gitu, ada juga yang lain. Tapi kan kita bicara bahwa oh ada yang memang sesuai dengan profesinya masing-masing, yang tulis hanya di bidang ekonominya saja, di hukumnya saja. Nah kebetulan PPI Dunia ini konstituennya adalah ratusan ribu mahasiswa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Bidang apapun kuliahnya ada. Gitu. Jadi kalau kami nggak buat yang komprehensif, sayang. Gitu. Ada resources yang luar biasa, ya kami-kami yang lagi kuliah ini, yang idenya perlu dihimpun. Itu sebabnya kami coba buat yang komprehensif. Jadi 12 sektor, meskipun alasannya lebih kepada teknikal, tapi memang ini yang kami percaya, ya semua sektor yang perlu secara komprehensif disasar, yang sama-sama perlu didefinisikan kalau Indonesia jadi negara maju. Baik, jadi itu penjelasan lebih jauh ya dari buku seri PPI Dunia yang terbagi menjadi 12 seri ini. Nah selanjutnya, pastinya aku dan juga sahabat LIPI ingin tahu nih, apakah ada tantangan yang ditemukan saat proses penerbitan buku seri ini? Boleh diceritakan dari perspektif LIPI Press duluan, dari Kak Novi? Oke, tantangan ya. Ini jadinya nanti curhat kalau bicara tanya tantangan. Baik. Mungkin tantangan yang paling terasa itu terkait dengan waktu ya. Karena kan kami tuh nerima naskah itu baru bulan akhir Februari kalau tidak salah. Februari Maret lah. Itu, dan kemudian nggak langsung sih, tapi beberapa judul dulu masuk seperti itu kan. Dan idealnya itu atau standarnya, standar proses penerbitan di LIPI Press itu untuk satu judul itu 6 bulan ya. Nah ini 12 judul. Jadi ini cukup challenging gitu. Itu mungkin yang pertama ya, jadi terkait waktu. Kemudian yang kedua tadi ya, jadi karena ada plus minusnya gitu kan, karena tadi ada beragam perspektif yang disampaikan, diberikan, karena kan penulisnya beragam ya. Nah, tapi di satu sisi ada tantangan juga dari hal itu gitu, karena banyaknya latar belakang yang berbeda. Nah, itu membuat kualitas tulisan yang masuk pun juga beragam seperti itu kan. Dan akhirnya ya kami sebagai penerbit ilmiah, kami harus tetap menjamin kualitas terbitan karena jadi ada semacam standar di kualitas atau mutu terbitan yang harus kami jaga gitu. Jadi mungkin waktu, kemudian tadi ya dari segi penulisnya yang beragam, lalu untuk proses penelahan juga mungkin penelahannya ini sifatnya dinamis gitu, karena ada banyak sekali pakar yang terlibat dalam proses penilaian gitu, dan
dari akademisi, jadi dosen, kemudian ada pegiat budaya juga ada, praktisi juga ada, kemudian sampai staf ahli presiden ada, bahkan sampai ada menteri yang ikut menelaah gitu kan. Itu menarik ya, dan saya sebagai editor yang bekerja di balik layar untuk mengurusi proses penilaian ini juga merasakan ada beberapa hal yang cukup menantang gitu, karena kan dengan latar belakang beliau tadi yang pasti nggak akan diragukan, beliau sibuk-sibuk nih, figur-figur yang sibuk gitu ya. Tapi di satu sisi kami harus menjaga waktu harus tetap sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan gitu. Tantangan berikutnya terkait dari SDM di LIPI Press sendiri ya. Jadi kalau jadi setelah proses penelaahan itu kan ada proses pengembangan dan pengemasan naskah. Nah, kami itu layouter itu cuma ada 2 orang. Kemudian editor bahasa itu ya cuma 2. Kemudian dari editor bahasa Indonesianya 3. Kemudian yang tapi kan saya di tim akuisisi ya, jadi saya sebenarnya sudah tidak begitu ikut campur untuk urusan di penyuntingan gitu. Itu jadi ya akhirnya ada beberapa strategi yang kami terapkan gitu kan. Strategi yang pertama ya dengan skala prioritas gitu. Jadi ada 12 naskah masuk, tapi di sisi lain kami juga harus mengerjakan naskah-naskah yang lain di luar naskah PPI gitu kan, dan semuanya harus berjalan beriringan gitu. Dan salah satu strateginya selain menerapkan skala prioritas mungkin juga melalui koordinasi ya, baik di internal LIPI Press maupun dengan tim dari PPI sendiri. Jadi kami tuh rutin rapat koordinasi itu 2 atau 3 minggu sekali ya Mas Denny ya, untuk membicarakan progres. Bahkan kami di tim akuisisi juga kami sering mengundang satu tim gitu ya, kalau memang dirasa naskahnya masih perlu diperbaiki seperti itu. Jadi ya itu cukup menantang, tapi ada banyak hal yang kami pelajari sih dari proses kolaborasi ini. Jadi menarik. Mungkin itu Alia. Baik. Kalau dari Mas Denny sendiri nih, apa sih tantangannya? Ya, kalau dari kami sebenarnya kan tadi ya proses dengan LIPI Press di akhir Februari, gitu ya, awal penjajakannya mungkin udah dari November gitu ya. Tapi kalau memang di PPI dunianya di internal ya kami dari Oktober itu sudah jalan. Gitu. Jadi kalau ditanya tantangan dari awal tentu aspek SDM, gitu ya, karena nyari penulisnya pun nggak semudah yang dikira. Gitu ya. Tadi saya sempat bilang kan ada puluhan bahkan ratusan ribu mahasiswa Indonesia di luar, tapi semuanya sibuk dengan tugas kuliahnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau diminta bikin lagi nulis, ada beberapa yang aduh nggak kuat, gitu ya. Bahkan di awal itu sampai cari editornya dulu, karena 12, gitu ya. Rata-rata biasanya pimpinan divisi atau komisi namanya di PPI Dunia, ini masing-masing akan jadi editornya. Tapi ada juga yang nggak menyatakan sanggup, gitu. Jadi harus cari dulu editornya. Begitu editornya kuat, di briefing bareng-bareng, gitu ya, baru mulai oprek seluruh penulisnya, gitu ya, baik itu internal PPI Dunia maupun non pengurus PPI Dunia, gitu semuanya. Dari situ baru mulai penyamaan, gitu ya, termasuk standar. Gitu. Dan tadi Mbak Novi juga udah sempat bilang ya, ini salah satu aspek yang paling menantang, menyamakan standar. Karena beberapa ada yang terbiasa menulis, ada beberapa juga yang memang masih dalam tahapan awal, gitu ya. Misalnya beberapa kalau yang levelnya penulis ini cukup beragam, dari 185 itu hampir merata ya, jadi 40-an itu bachelor gitu ya, sedang S1 yang belum pernah merasakan bikin skripsi terus disuruh menulis, itu agak beda, memang menantang gitu ya. Lalu ada yang master sekitar 70-an, lalu 60-an sedang S3 gitu. Jadi mungkin kalau yang S3 sudah pernah merasakan riset, jadi lebih mudah gitu. Begitu dikasih tahu standarnya kurang lebih seperti ini bisa ngikuti. Tapi tadi ada yang memang masih belajar, dan ini dia semangatnya, dan justru capaian buat teman-teman yang masih belajar ini kan bisa sampai masuk di level penerbitan yang seperti ini gitu loh, yang diterbitkan LIPI Press. Jadi SDM itu satu. Begitu sudah SDM ketemu, waktu gitu, ketepatan waktu. Gitu. Karena tetap ada aja yang nggak tepat waktu. Gitu, mau katanya udah dikasih deadline gitu ya, 1, deadline 2, deadline 3, lalu ada tambahan waktu gitu ya, sampai akhirnya to be honest, jumlah yang akhirnya betulan jadi penulis itu berkurang dari jumlah awal. Ada bab yang bahkan perlu kita tinggalkan gitu ya, kalau misalnya tidak memenuhi tenggat waktu, atau misalnya secara standar nggak memenuhi, diberikan waktu gitu ya, nggak kunjung bisa ikut juga misalnya dengan target yang kita tetapkan. Gitu. Jadi ternyata standar, gitu ya, dari SDM-nya, standarnya, waktunya. Jadi 3 ini, dan ini nggak berarti begitu SDM-nya udah ada, standarnya
bagus, lalu waktunya terpenuhi. Enggak kan, tiga-tiganya problem dan datangnya terus-terusan. Jadi SDM-nya ada yang hilang gitu, misalnya nggak bisa dihubungi. Karena lagi-lagi ini kita nggak kerja kan, ini bukan kerja gitu. Ini bukan bukan seperti apa ya dunia kerja di mana kalau kita kasih perintah ke bawah, ya orang harus ngikuti gitu ya. Kalau enggak ya Anda bisa dikasih teguran gitu. Kalau ini kan enggak. Lipipres ada Lipipres institusi yang mapan gitu. Tapi kalau PP Dunia kan organisasi mahasiswa. Jadi ketika mereka ada beberapa teman-teman yang misalnya penulis sibuk gitu ya dengan tugas kuliahnya, ya kita nggak bisa betul-betul maksa yang bagaimana gitu karena prioritinya juga mungkin agak lain. Tapi tetap komitmennya luar biasa ternyata. Gitu. Meskipun kami nggak bisa pungkiri gitu dalam prosesnya ada bab-bab yang akhirnya tidak bisa ikut masuk sampai akhir, ada penulis yang akhirnya tidak bisa ikut. Gitu. Itu tantangan. Tapi tadi karena constraint-nya adalah kita punya keinginan kualitasnya bagus, waktunya tepat, semua orang ikut. Gitu. Ini targetnya 3 kan berarti dan nggak bisa tiga-tiganya tercapai secara maksimal. Jadi yang kita priority waktu itu adalah kualitas dan waktu. Akhirnya kita seimbangkan di 2 itu. Gitu ya, bahwa kualitasnya baik, waktunya tepat. Gitu. Akhirnya penulis ada beberapa yang ya terpaksa babnya kalau tidak memenuhi tenggat waktu kita cut. Gitu. Dan ternyata itu normal. Gitu kalau dalam dunia akademik kan memang seperti itu kan. Kualitas waktu. Kalau nggak ikut, nggak bisa penuhi, ya mau nggak mau gitu, kita harus ambil tindakan. Dan ini makanya apresiasinya, jadi cara mengkoordinirnya juga luar biasa. Karena sekitar 30 editor itu selalu, kalau kami yang apa di tim utama proyeknya, gitu selalu sampaikan, jangan takut gitu untuk ambil keputusan. Gitu. Karena lagi-lagi keberhasilan bersama ini penting. Kalau kita mulai 12 buku terus yang terbit 8, yang 4 tertinggal kan aneh. Gitu. itu salah satu contohnya kan, itu sebabnya enggak gitu ya, kita harus kualitas terjaga, waktunya tepat gitu. Itu tantangannya mungkin kalau yang ada di dalam tim. Baik, itu dia ya tantangan saat proses penerbitan buku seri PPI Dunia ini. Bisa kita lanjut ke Kak Novi. Boleh tahu nggak Kak, apakah ada perbedaan proses penerbitan buku ini dengan buku lainnya yang pernah diterbitkan oleh LIPI Press? Kalau perbedaan mungkin enggak ya, perbedaan dalam hal proses penerbitan gitu, karena kami menerapkan proses penerbitan yang sama untuk semua naskah yang masuk. Jadi walaupun tadi ada tenggat waktu yang harus dipenuhi untuk penerbitan buku PPI, tapi standar tetap harus kami jaga gitu kan. Jadi ya tidak ada proses dalam tanda kutip keistimewaan gitu ya, keistimewaan proses, tidak ada proses yang terlewati gitu, tidak ada tahapan yang dihilangkan hanya karena harus segera terbit, itu tidak ada. Jadi kami concern pada tadi untuk menjaga mutu atau kualitas terbitan gitu. Makanya akhirnya ya tadi kami mengambil beberapa strategi ya, dan saya salut sih dengan tim di PPI gitu, karena komitmennya sungguh luar biasa ya, dan mereka benar-benar menerapkan slogan salam 24 jam gitu. Karena ketika saya berkoordinasi dengan editor itu kan mereka dari beragam banyak tempat ya, maksudnya zona waktu yang berbeda gitu kan. Jadi proses komunikasi pun juga tidak kaku gitu. Maksudnya kadang juga kami berkoordinasi saat malam hari atau saat weekend seperti itu. Itu sih. Jadi kalau proses penerbitan sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di LIPI Press. Baik, masih untuk Kak Novi nih, sebagai penerbit ilmiah yang berbasis open access, bagaimana sih peran LIPI Press dalam kolaborasi ini? Oke. Kalau berbicara tentang open access, mungkin ini kan sedang hal yang sedang kami gaung-gaungkan gitu ya di LIPI Press. Bagaimana kami melalui program akuisisi ini, kami mencoba untuk memberikan akses secara terbuka dalam hal ini untuk terbitan-terbitan kami sehingga bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Dan kalau dilihat dari PPI dan LIPI Press, mungkin ini kan PPI itu punya konten yang berkualitas gitu. Kemudian dari sisi LIPI Press kami berusaha atau mencoba untuk membantu mendiseminasikan terbitan-terbitan yang berkualitas tadi gitu. Dan di LIPI Press sendiri kami sudah menggunakan Open Monograph Press ya. Jadi ini semacam OJS kalau untuk jurnal ya. Nah, tapi ini untuk sistem penerbitan daring untuk buku gitu. Jadi dengan adanya OMP ini, kami berharapnya ya
penulis akan bisa maksimal ya dalam tadi buku-bukunya menjadi tersitasi gitu, dan itu sudah terbukti gitu kan, bahwa dengan adanya OMP memang tingkat sitasi ini meningkat gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep open access, intinya kan kita ingin memberikan akses sebanyak-banyaknya kepada semua orang gitu kan. Ketika suatu terbitan itu bisa menyentuh lebih banyak pembaca, akan ada banyak hal yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya kan tim PPI ini punya ide-ide gitu, ide-ide yang bagus gitu. Lalu mungkin ada praktisi yang membaca tulisan. Nah, kan bisa mengaplikasikan teori atau hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh tim PPI. Kemudian harapannya nanti juga akhirnya hasil-hasil penelitian ini juga bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah gitu. Jadi itu sih, jadi dengan adanya OMP atau dengan adanya OMP kan akhirnya mengacu ke open access. Nah, diharapkan kami bisa menyediakan sumber literasi yang dekat dengan masyarakat gitu ya. Dan akhirnya konten-konten yang berkualitas bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat. Itu mungkin. Baik. Nah, mengingat waktu penerbitan seri buku ini juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan, kita penasaran nih bagaimana LIPI Press dan PPI Dunia memaknai HUT RI yang ke-76. Boleh dijawab oleh Mas Denny dahulu? Ya, thank you Mbak. Jadi kalau bagi kami sih tentu ini timeline yang pas ya untuk mengukur gitu. Ini 2021, target yang kami buat dalam buku itu 2045. Gitu ya, dan setiap tahun berjalan, setiap tahun juga kami biasanya deg-degan gitu ya. Jadi kalau kita dengar dari akademisi yang lebih senior, mereka juga gitu di tahun 90-an awal atau 2000-an awal buat target 2030. Berapa banyak yang betul tercapai itu seiring dengan yang digariskan gitu. Jadi ini makna kemerdekaan yang bentuknya sudah lebih spesifik dan real gitu ya. Makna kemerdekaan yang bentuknya pembangunan, maju bareng-bareng, bertumbuh tanpa merusak gitu ya, karena kita bicaranya berkelanjutan kan gitu ya, bahwa apa yang kita dapat dari buminya Indonesia sekarang itu nggak boleh mengurangi kenikmatan bagi generasi mendatang. Itu di intertemporal generation theory gitu kan ya, kalau di makroekonomi. Jadi ini aspek-aspek yang sama-sama ya kami pelan-pelan ngukur, the clock is ticking gitu ya, bahwa ini waktunya terus berjalan gitu loh. Apa yang kami tulis itu sekedar tulis atau memang benar bisa digunakan sih gitu ya. Tapi kalau memaknainya kami sendiri juga senang karena ternyata begitu betul ini bahkan belum semuanya terupload di website LIPI Press pun animonya luar biasa gitu ya. Begitu publikasinya mulai disebarkan, pertanyaannya itu bukan cuma pujian yang datang gitu ya, bahwa oh ini keren, ini bagus, tapi banyak juga yang loh kok buku yang ini belum bisa di-download gitu ya, karena proses ya, 12 buku ya, ini menarik, tapi itu antusiasme gitu loh, itu antusiasme karena memang waktu itu juga kami janjikan itu di Agustus gitu kan, tapi dari Juli memang kami sudah mulai kasih teasernya ke masyarakat gitu ya, ke teman-teman penulis dan yang lain, dan semua pasti menyebarkan, banyak yang sudah langsung menanyakan. Dan bahkan lebih dari itu, beberapa penulis gitu, termasuk saya pribadi, karena setelah ini saya baru selesai PhD saya di Australia, dan ya bulan ini akan kembali ke Indonesia, gitu. Itu kami beberapa langsung masuk ke dalam, ada kajian yang milik pemerintah atau milik swasta, yang ternyata bicara hal yang sama, gitu. Dan kami dapat apresiasi yang luar biasa, gitu. Karena apa yang mau mereka buat, ini kita udah buat duluan, gitu. Itu yang juga kadang bahkan pemerintah pun kaget gitu. Saya jujur cerita, cuma tentu saya nggak boleh disclose kan detailnya tentang apa. Tapi kurang lebih hal yang sama gitu loh. Bahwa pemerintah lagi memang mau buat konsep besar tentang ini. Dan kalau kami akademisi biasa memang dimintai bantuan kan untuk buat perencanaan gitu ya. Dan itu membuat kekaguman tersendiri gitu, bahwa loh ternyata sudah ada yang melakukan. Konsepnya juga datang dari, meskipun tentu sudut pandangnya mungkin beda ya. Kalau gini kan kami sebagai pelajar gitu, sedangkan kalau pemerintah kan mungkin lain lagi sudut pandangnya. Ya, tapi ternyata ini something yang bisa betulan jadi input. Itu yang kami sangat senang. Dan lagi-lagi tadi open access ini memberikan efek yang luar biasa bagi pembaca ataupun calon pembaca ya. Karena yang tertarik belum betul-betulan baca kan kalau Anda harus beli. Gitu. Tapi open access membuat itu nggak ada. Anda tertarik, Anda baca. Gitu ya. Kalau buku yang berbayar ya Anda tertarik, Anda harus beli dulu baru bisa baca. Dan itu membuat orang jadi banyak yang nggak jadi beli dan akhirnya nggak jadi baca kan. Gitu ya. Itu yang makanya membuat kami tertarik, senang gitu, dan luar biasa. Dan bahkan selama proses juga kami ada yang bingung gitu ya, karena kalau kami cerita gitu biasanya kan kalau dalam penerbitan itu ya tadi naskahnya ada gitu ya, terus kami misalnya diminta untuk ikut
juga dalam proses penerbitannya gitu ya, berkontribusi juga. Tapi kalau dalam proses open access itu tidak ada. Proses akademik itu nggak ada. Gitu. Maka saya juga karena memang sudah lewati proses ini rigorous secara akademik, prosesnya juga memang tidak membebani penulis secara teknis gitu ya, karena memang ya penerbitan dan segala macamnya di handle LP Press. Jadi saya juga banyak rekomen gitu ya, LP Press ke teman-teman penulis dan akademisi lainnya gitu loh. Kalau memang punya naskah, ini salah satu penerbit yang paling bagus lah di Indonesia gitu kurang lebih, kalau saya boleh bilang. Baik, kalau LIPI Press nih, Kak Novi, gimana sih LIPI Press memaknai HUT RI yang ke-76? Kita pengen tahu nih. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas apresiasinya yang disampaikan Mas Denny tadi ya. Jadi mungkin dari hal yang disampaikan Mas Denny, saya bisa menyambung gitu ya, bahwa ketika kita memaknai kemerdekaan ya artinya kita berkontribusi melalui bidang kita masing-masing gitu kan. Karena kan tadi Mas Denny dan tim PPI itu kan akademisi, pelajar, kemudian bisa istilahnya sumbangsih pemikiran untuk memberikan usulan kebijakan kepada pemerintah seperti itu. Nah, di kami sendiri, saya editor atau saya mewakili LIPI Press gitu ya. Nah, LIPI Press ini punya tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan sumber literasi yang berkualitas gitu kan. Nah, ya itu yang kami ambil gitu, dan dan itu sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan, dan bahkan itu kalau di kata pengantarnya buku-buku LIPI Press itu termuat ya. Jadi di pengantar penerbit, di halaman pengantar penerbit itu kami tulis bahwa memang kami tugas dan fungsi kami adalah untuk tadi menyediakan sumber literasi yang bermutu untuk sesuai dengan amanat di Undang-Undang Dasar gitu. Dan ketika kita berbicara tentang tadi ya sumber literasi gitu kan, yang sudah disampaikan oleh Mas Denny, saya setuju sekali bahwa open access ini tuh sangat-sangat membantu proses buku bisa sampai dengan lebih mudah ya ke tangan pembaca gitu. Karena ya orang hanya tinggal membuka internet, kemudian mengakses dan bisa langsung mengunduh ya full PDF-nya. Gitu. Dan dengan lisensi Creative Commons yang kami aplikasikan dalam semua terbitan kami itu, ya masyarakat boleh bebas untuk mengunduh. Baik. Nah, pastinya sahabat LIPI menunggu nih kolaborasi yang akan diadakan ke depannya oleh LIPI dan juga PPI Dunia. Kak Novi dan Mas Denny, kira-kira kolaborasi apa nih yang akan diluncurkan selanjutnya? Boleh dijawab oleh Kak Novi terdahulu. Oke. Kolaborasi selanjutnya ya. Jadi kalau saya di tim akuisisi bersama dengan tim akuisisi yang lain, itu kami secara proaktif ya, terus menjalin komunikasi dengan para penulis dan editor buku di PPI gitu. Jadi harapannya nanti ke depan ya kerjasama ini nggak berhenti di 12 judul saja gitu, tapi akan ada judul-judul baru yang akan masuk dan kami proses, dan harapannya akan bisa kami terbitkan melalui program akuisisi ini kan. Dan sejauh ini sih respon dan animo dari tim penulis dan editor cukup bagus ya, karena beberapa juga sudah kontak saya itu, mereka mau memasukkan judul baru gitu. Jadi itu mungkin satu. Kemudian yang kedua, kami sedang menjajaki peluang kerjasama penerbitan co-publishing ya dengan Springer. Jadi kan kalau di LIPI Press kami sudah punya kerjasama ini sejak tahun 2016. Nah, kebetulan tema Sustainable Development Goals ini adalah tema atau topik yang diminati oleh Springer juga gitu. Jadi Springer ini tuh sedang mencari naskah-naskah yang bertema SDGs gitu kan. Jadi ini peluang yang tidak bisa disia-siakan gitu kan. Dan jadi kami sedang mencoba menginisiasi ini kerjasama untuk 12 buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa lolos ya ke Springer, dan kerjasama penerbitan co-publishing LIPI Springer ini salah satu upaya kami untuk mendiseminasikan terbitan kami ke skala yang lebih luas gitu, skala global. Karena kan nanti kalau lewat Springer kan mereka bisa mendiseminasikan terbitan dengan pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi kalau LIPI Press kan mungkin pasarnya di Indonesia, nah nanti Springer membantu untuk pasar yang lebih luas. Ini sekalian promosi program akuisisi nggak apa-apa ya. Jadi untuk program akuisisi ini kan kami menerima naskah dan juga judul yang sudah terbit ya. Jadi artinya kalau judul yang sudah terbit berarti dia diterbitkan oleh penerbit
lain gitu, tidak diterbitkan oleh LIPI Press. Nah, tapi khusus untuk program kerjasama co-publishing LIPI Springer ini, kami hanya menerbitkan buku-buku yang kami hanya memproses untuk buku-buku yang diterbitkan oleh LIPI Press. Nah, jadi itu mungkin salah satu benefit ya atau keuntungan menerbitkan di LIPI Press. Gitu. Jadi walaupun program akuisisi itu menerima dari semua judul yang sudah terbit dari penerbit lain, tapi khusus untuk co-publishing ini hanya buku-buku yang diterbitkan oleh LIPI Press karena ada penjaminan mutu yang sudah terjamin gitu ya. Maksudnya dari Springer pun juga kami mendapatkan apresiasi bahwa secara substansi itu sudah ada jaminan istilahnya. Nah, itu alasan kenapa untuk proses co-publishing ini kami hanya di penerbit yang oleh LIPI Press. Mungkin itu. Baik, bagaimana dari Mas Denny, kira-kira kolaborasi apa nih yang akan diluncurkan selanjutnya oleh PPI Dunia? Baik, terima kasih. Cuma ya kalau ini banyak yang konteksnya udah di luar wewenang saya ya, karena saya kan udah demisioner gitu dari kepengurusan. Tapi kalau dari sisi animonya tadi Mbak Novi juga sudah bilang gitu bahwa kalau at least minimal secara pribadi penulis-penulis karena sudah merasakan proses, sudah tahu bagaimana serunya gitu ya, asiknya dan juga kualitasnya dari proses menerbitkan di LIPI Press, banyak yang memang tertarik gitu. Karena dan saya pribadi juga karena memang di dunia akademik gitu ya, plan karirnya setelah ini, jadi ya saya pribadi juga sudah hampir pasti ada 1 atau 2 naskah gitu ya, mungkin akan siap dalam 1-2 tahun ke depan gitu ya. Bisa jadi mungkin sebelum akhir tahun saya juga berencana untuk submit 1 gitu. Tapi itu tadi gitu ya. Tapi kalau PPI Dunianya sendiri, terutama khususnya direktorat yang sama ya, karena kadang namanya berganti, tapi selalu ada pasti yang fokusnya ke penelitian dan kajian gitu. Hampir pasti selalu ada output yang sifatnya tulisan gitu ya, entah itu buku atau misalnya minimum itu policy brief gitu. Nah, itu tergantung masing-masing pengurus gitu. Tapi hampir pasti ya salah satu preferred publishernya LIPI Press gitu ya, karena sudah merasakan pengalaman di tahun ini gitu. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Dan kalau dari sisi ininya ya mungkin tadi penulis itu begitu mulai berkarir, mereka berkarir di akademik atau di bidang-bidang terkait yang butuh penerbitan, kolaborasi selanjutnya ya tentu udah hampir pasti gitu pasti. Dan nanti begitu ada yang tanya juga ya kami juga banyak yang sudah siap rekomendasikan gitu, karena memang betul ada kok gitu tertarik dan juga melihat bahwa oh ternyata prosesnya baik gitu ya, terjaga gitu ya, lalu juga memang karena open access tadi gitu, karena mayoritas buku akademik memang tidak mengejar royalti atau sejenisnya ya, jadi open access ini salah satu format yang memang pas gitu, cocok terutama untuk terbitan-terbitan akademik gitu. Kalau kita nulis novel ya mungkin kita ingin novelnya laku sampai jutaan kopi gitu kan, supaya bisa dapat royalti dan segala sejenis semacamnya gitu. Cuma kalau buku akademik memang secara sifatnya pun bukan itu kan gitu. Kita ingin itu diseminasi pengetahuannya gitu. Mungkin kalau misalnya agak sedikit lebih pragmatis ya citation gitu, dan ini membantu sekali justru malah. Karena tadi orang nggak perlu beli kan untuk bisa benar-benar lihat dan baca isinya gitu, hanya tinggal klik website LIPI Press gitu ya. Jadi pasti ada gitu ya dari PPI Dunia kalau ada produk tulisan. Saya yakin LIPI Press jadi preferred publisher-nya gitu sekarang. Baik, pastinya sahabat LIPI menunggu juga nih kolaborasi yang akan dikeluarkan oleh LIPI dan PPI Dunia. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang sahabat LIPI dan aku juga ingin ketahui nih. Apa saja sih pesan dan kesan dalam kolaborasi LIPI dan PPI Dunia ini? Silakan dijawab Mas Denny terlebih dahulu. Pesan-kesan ya, mungkin satu kata gitu ya, bahasa ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kata ini sebetulnya intens. Jadi karena prosesnya itu gitu ya, karena tadi ada constraint waktu, karena kalau sampai terbitnya itu setelah kami selesai kepengurusan, jadi konteksnya berkurang gitu, karena itu namanya target ini kan, target kepengurusan, itu sebabnya ada constraint waktu. Tapi ya secara akademik karena memang kami juga background banyak yang dari ya orang kampus kan, intinya memang semua juga masih kuliah gitu, jadi kami juga nggak mau kualitas dikompromis. Itu ya makanya membuat jadi kalau kesan yang paling ini ya intens itu gitu ya, karena komunikasi itu nggak berhenti gitu ya. Saya pribadi mungkin beberapa kali dengan Mbak Novi gitu, tapi Mbak Novinya dengan semua editor itu hampir nggak ada berhentinya pasti gitu, karena selalu ada ini reviewnya nggak keluar atau reviewernya hilang gitu, nggak respon gitu, jadi harus diganti. Termasuk juga tadi ya ada penulis yang hilang, jadi babnya harus diganti penulis lain, atau misalnya babnya dianulir gitu. Jadi ya itu satu kata saya rasa pesan kesannya intens. Tapi melihat
bahwa ini bisa terbit akhirnya tepat waktu, ya kita semua senang. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Gitu. Kami dari tim PPI Dunia ucapkan terima kasih sekali lagi buat tim LIPI Press. Baik, tanpa terasa ya sahabat LIPI Press, waktu telah berjalan dengan cepat. Kira-kira dari Kak Novi dan Mas Denny sendiri, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat LIPI Press, terutama untuk mengenai buku seri Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 ini? Apa ya, mungkin pesannya ya, untuk sahabat LIPI, coba nanti main ke websitenya LIPI Press, kemudian langsung akses saja baca buku-buku dari teman-teman dari PPI ini, kan ada banyak pengetahuan yang bisa didapatkan, saya yakin. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengakses gitu. Itu mungkin pesannya, dan saya harap sih ini ya kolaborasinya juga terus berlanjut gitu, karena kan topik yang diangkat ini kan Sustainable Development Goal gitu, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, harapannya juga kerjasama ini akan terus berlanjut gitu. Itu saja mungkin. Baik, menginspirasi sekali ya seluruh jawaban yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita hari ini, sahabat LIPI. Terima kasih Mas Denny Irawan dan Kak Noviastuti Putri Indrasari yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan sahabat LIPI. Semoga sahabat LIPI semakin tertarik untuk bisa mengikuti jejak kakak-kakak yang sudah berkontribusi terlebih dahulu untuk Indonesia tercinta. Sekian podcast kali ini, nantikan terus edukasi serta informasi lainnya di podcast LIPI Press selanjutnya. Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini.